Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang harus kita syukuri yaitu nikmat ilmu. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ilmu agama. Hasan al-Basri pernah mengatakan, lababun wahid ata'allamuhu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu bab saja dalam bidang ilmu yang aku pelajari itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan air hujan kepada kita pada hari ini, maka kita mohon kepada Allah juga agar menurunkan ilmu yang bermanfaat, karena antara ilmu dan air hujan ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama menyuburkan. Ya, kalau air hujan itu menyuburkan tanaman, menyuburkan tanah yang gersang, begitu juga ilmu yang bermanfaat bisa menyuburkan hati ya yang gersang, menyuburkan keimanan kita, karena keimanan itu diperumpamakan oleh Allah SWT seperti pohon yang butuh siraman. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu tahu bagaimana Allah SWT membuat sebuah perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, diperumpamakan seperti apa? Kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang kokoh, yang kuat, yaitu pohon kurma. Ya, di mana akarnya itu kuat dan tangkainya menjulang tinggi. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan kita tentang Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, belajar kaidah-kaidah dasar dalam kaidah fikih, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang al-urf, ya, wal urfu ma'mulun bihi idza warad. Baik, pertanyaannya kita tunda di akhir majelis. Di akhir majelis, karena kayaknya pertemuan depan libur dulu. Taib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasy-syar'i syarifi lam yuhad. Urf atau adat itu digunakan jika ada hukum dalam syariat yang belum ada ketentuannya atau belum ada batasannya. Jadi urf itu digunakan jika ada hukum dalam syariat yang mulia ini yang belum ada batasannya, belum ada ketentuannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum. Kaidah ini termasuk bagian dari kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu adalah muhakkamah, bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwa kaidah al-ada muhakkamah, adat
itu bisa dijadikan hukum, itu masuk dalam 5 kaidah besar dalam fikih. Nah, salah satu cabang dari kaidah al-adatu muhakkamah, adat itu bisa dijadikan hukum, itu kaidah ini, yaitu kaidah urf itu berlaku jika ada ya hukum dalam syariat yang belum ada batasannya. Belum ada batasannya. Jadi maksudnya hukum syariat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada hukum syariat yang sudah ada ketentuannya. Batasan-batasannya itu sudah ada ketentuannya. Contoh misalkan sholat sudah ditentukan, misalkan jumlah rokaatnya sudah ditentukan. Ya, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, berarti sudah ditentukan. Ya, zakat sudah ditentukan, benda apa saja yang harus dikeluarkan zakat, berapa ukurannya, itu sudah ada ukurannya. Wudhu misalkan, apa saja yang harus dibasuh, diusap, itu sudah ada batasannya. Jika ada hukum syariat yang sudah ada ketentuannya dalam syariat, baik Al-Quran maupun Sunnah, maka yang dipakai adalah ya ketentuan syariat tadi. Ya, kalau ada ketentuannya, berarti yang kita pakai adalah ketentuan syariat. Baik. Yang kedua, ada syariat yang ketentuannya belum ada batasannya dalam syariat. Jadi Islam tidak membatasi. Contoh paling mudah, misalkan safar. Safar yang membolehkan seorang itu untuk mengqashar, boleh menjama, boleh untuk tidak berpuasa, ya, boleh mengusap sepatu dan sebagainya. Islam nggak membatasi berapa jaraknya safar. Apakah kalau jaraknya 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo, 80 kilo, tidak ada ketentuannya dalam syariat. Contoh yang lain misalkan memberi nafkah. Ya, memberi nafkah. Para suami diwajibkan untuk menafkahi istri, anak, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang itu memberi nafkah kepada orang yang dia tanggung. Bahkan berdosa kalau seorang itu tidak menafkahi. Kafa bil mari isman an yudhayyi'a man yakut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia tidak menafkahi orang yang di bawah tanggungannya. Tapi Islam nggak memberi batasan nafkah. Berapa nominalnya? Apakah harus ngasih istri sehari 1 juta? Atau 500.000, atau 100.000, atau 2.000, nggak ada ketentuannya dalam syariat. Ya, nggak ada. Harus sekian, itu nggak ada. Allah SWT cuma mengatakan apa? Ya, wajib memberi nafkah. Nominalnya nggak ada. Taib. Contoh yang lain, misalkan juga apa? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, silaturahmi. Kita wajib berbakti kepada orang tua. Tapi Islam tidak membatasi, ya, apa saja yang termasuk bentuk-bentuk berbuat baik kepada orang tua. Apakah ngasih hadiah kepada orang tua itu termasuk berbuat baik? Apakah mengobatkan orang tua tatkala dia sakit? Kan nggak ada. Kalau orang tuamu sakit maka obatkanlah. Kalau orang tuamu sakit pijetilah. Kan nggak ada. Ya, taib. Pada keadaan yang kedua, disinilah berlaku kaidah ini. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasy syar'i lam yuhad. Urf itu dipakai jika ada hukum dalam syariat yang belum ada ketentuannya, belum ada batasannya. Adapun kalau yang sudah ada batasannya, di sini tidak berlaku. Yang dipakai adalah ketentuan yang ada dalilnya. Karena para ulama mengatakan la ijtihada fi mauridin nas. Tidak ada ijtihad pendapat orang kalau sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya.
ya sudah nggak ada pendapat lagi yang bisa untuk membantahnya. Kaidah ini ayyuhal ikhwah diambil dari banyak dalil Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan hukum-hukum syariat itu kepada urf, dan itu banyak dalam Al-Quran. Kata urf, kata ma'ruf itu banyak, sampai 37 kali dalam Al-Quran. Allah menyebut kata ma'ruf, kata urf dalam Al-Quran itu sebanyak 37 kali. Di antaranya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19. Kata Allah SWT memerintahkan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka, yaitu para istri, bil ma'ruf, dengan urf, dengan baik secara urf. Oleh karenanya semua yang dipandang baik oleh masyarakat bahwa itu termasuk berbuat baik kepada istri berarti masuk dalam ayat ini. Bukan cuma sekedar apa? Memberi nafkah saja, memberi makan, minum, pakaian, ya rumah saja, enggak. Segala hal jika menurut uruf masyarakat itu termasuk berbuat baik kepada istri berarti masuk dalam ayat ini. Contoh, kalau istri sakit maka apa? Kewajiban bagi suami untuk mengobatkannya, ya, membawanya ke dokter yang terpercaya. Padahal nggak ada dalilnya. Kalau istrimu sakit maka obatkanlah. Ada apa ada? Nggak ada. Bahkan sebagian orang punya pendapat kalau istri sakit ya udah bawa ke rumah mertua dulu. Nanti kalau sembuh diambil lagi. Nah, ini tentu bukan termasuk berbuat baik kepada istri. Enak aja. Pas lagi sehat ya dimanfaatkan, pas sakit dikembalikan. Ya, orang akan menganggap itu bukan termasuk berbuat baik kepada istri. Nah, jadi walaupun tidak ada dalilnya, tapi itu masuk apa? Kategori ayat yang mulia ini, bil ma'ruf. Sebagaimana istri juga harus berbuat baik kepada suami, tapi kan nggak ada takarannya, ukurannya dalam syariat. Apakah ada dalil nas secara jelas, ya, bahwa istri itu harus memasakkan, mencucikan untuk suami? Ada juga. Hanya yang ada adalah kewajiban seorang istri berbuat baik kepada suami secara umum saja, secara umum. Oleh karenanya apa yang dipandang oleh masyarakat bahwa itu termasuk berbuat baik kepada istri, termasuk berbuat baik kepada suami, maka itu yang dipakai patokan. Taib. Dalil juga dari hadis banyak sekali, di antaranya kisah Hindun bintu Utbah, istrinya siapa ini? Abu Sufyan. Dia pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu apa? Pelit, suami yang pelit, medit. Ya, dia tidak memberi nafkah kepadaku yang cukup untuk aku dan untuk anak-anakku. Taib. Apa kata Nabi SAW? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Nih ada kata bil ma'ruf. Ambillah ya harta Abu Sufyan, duitnya Abu Sufyan, untukmu dan untuk keluargamu, yakni anak-anakmu, bil ma'ruf, bil ma'ruf, dengan baik. Maksudnya dengan baik ini kebutuhan sesuai urf, kebutuhan sesuai urf. Misalkan urfnya sehari kebutuhannya misalkan 200.000, ya berarti kamu boleh ngambil harta suamimu 200.000. Atau kalau dia sudah ngasih 100.000, boleh ngambilnya 100.000 lagi. Ya, secukupnya. Nggak boleh kemudian ngambilnya 1 juta. Alasannya, oh Nabi membolehkan. Membolehkan, tapi dengan syarat apa? Bil ma'ruf tadi. Sesuai dengan urf. Sesuai dengan urf. Nah, ini juga merupakan dalil dalam masalah ini. Jadi urf itu bisa dijadikan sebagai sandaran dalam hukum. Hanya saja para ulama mengatakan urf itu dijadikan sandaran hukum dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, urf itu berlaku umum. Jadi urf
adat itu umum gitu ya. Adapun cuma sebagian orang saja, maka nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Makanya para ulama membuat suatu kaidah al-ibra bil ghalib wala ibrata bin nadir. Yang menjadi patokan itu adalah yang umum. Adapun yang sedikit, jarang-jarang itu tidak dijadikan sebagai patokan. Misalkan uruf orang Bandung ya, misalkan, atau uruf orang Indonesia makannya pakai nasi misalkan. Kalau misalkan ada sebagian orang Indonesia dia makannya bukan nasi, makannya misalkan gandum misalkan, atau ya kurma misalkan, itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Yang menjadi patokan adalah apa? Kebanyakan. Jadi yang menjadi patokan adalah kebanyakan. Taib. Yang kedua, tidak ada nas dalam uruf tersebut, dalam masalah tersebut. Adapun jika ada nas, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka yang menjadi patokan adalah dalil. Yang menjadi patokan adalah dalil. Kenapa? Karena la ijtihada fi mauridin nas, tidak ada pendapat jika sudah ada nas, ya, karena kita tidak boleh melawan dalil. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan syariat. Jadi urf atau adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika ada suatu adat atau budaya atau urf atau istilah orang, kearifan lokal yang bertentangan dengan syariat, maka tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Misalkan ada pakaian adat, yang kemudian tidak menutupi aurat, jangan kemudian wah ini sudah adat kami, itu nggak bisa dijadikan karena bertentangan dengan syariat. Atau adat kami misalkan kalau ada yang mati kita kasih selamatan, ya, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan karena ada dalil yang melarangnya. Atau misalkan ada yang ini kebiasaan kita kalau ada yang sakit perginya ke mbah dukun misalkan. Ini adat atau kearifan lokal yang bertentangan dengan syariat. Atau misalkan banyak ya hal-hal yang dianggap itu adat istiadat tapi itu bertentangan dengan syariat, kirim tumbal, sesajen dan sebagainya. Jadi ini kaidah penting. Semua adat, semua budaya, semua kearifan lokal jika bertentangan dengan syariat maka tidak boleh dipertahankan. Baik. Yang keempat, ya, adat tersebut tidak masuk area ibadah. Jika masuk dalam area ibadah, maka seperti yang dulu sudah kita bahas, hukum asal masalah ibadah itu apa? Haram, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ya, seperti acara-acara bid'ah atau khurafat, takhayul, ya, maka ini tidak bisa kemudian dipertahankan dengan alasan apa? Ini adat. Kayak dulu di Indonesia, di mana itu, Lombok atau mana itu yang ngadain Mandalika, terus nyewa pawang hujan, nggak taunya pawang hujannya kehujanan. Nah, alasannya apa? Untuk kearifan lokal. Nah, untuk kearifan lokal. Ini sudah masuk area apa? Ibadah, area akidah, maka tidak bisa ya dijadikan untuk alasan. Baik. Dan yang kelima, syaratnya mempraktekkan menggunakan uruf itu adalah tidak berbenturan dengan ya tasrih. Tasrih itu artinya ketegasan dalam akad. Ketegasan dalam akad. Contoh, misalkan antum misalkan apa sekarang misalkan nge-Grab misalkan ya atau nyewa Gojek misalkan,
Bandung misalkan ke mana? Tempat tanah misalkan Kota Baru atau Padalarang misalkan, nggak tahu berapa itu. Ya. Urufnya biasanya 100.000, anggaplah 100.000. Tapi ada akad kesepakatan antara kedua belah pihak, bukan 100.000, tapi misalkan 70.000. Maka yang dipakai adalah akad, ketegasan. Yang dipakai adalah ketegasan. Itu yang dimaksud dengan tasrih, ketegasan. Jadi tidak boleh nanti bagi yang misalkan Gojek atau Grab tadi, loh ini urufnya biasanya berapa? 100.000. Ya, berarti kamu harus bayarnya 100.000. Itu tidak bisa. Kalau sudah ada kesepakatan di awal, ya, bahwa bayarnya 70.000. Yang menjadi kesepakatan itulah yang menjadi patokan. Sebaliknya, kalau misalkan tadi 100.000, tapi kesepakatannya bayarnya 200.000 misalkan, berarti yang dipakai ya kesepakatan. Yang dipakai kesepakatan. Ya, yang dipakai adalah kesepakatan. Demikian juga misalkan biasanya kita manggil tukang misalkan, sering juga terjadi manggil tukang. Biasanya tukang itu urufnya kita bayar sehari misalkan 150.000. Tapi sebelumnya sudah ada akad, nanti saya bayarnya cuma 100.000. Setuju apa tidak? Setuju. Yang dipakai yang 100.000 apa 150.000? 100, karena sudah ada akad. Ya, sudah ada akad. Jadi uruf itu berlaku jika tidak ada tasrih dalam akad. Adapun jika sudah ada akad yang disepakati, maka akadlah yang dipakai. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah akad-akad kalian. Baik. Jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting dan prakteknya, contohnya banyak sekali. Di antara contoh masalah ini safar. Nah, ini penting ya. Sering banyak pertanyaan, berapa jarak safar? Sering nanya, Bandung Jakarta safar apa belum? Bandung mana? Sumedang. Nah, sudah safar apa belum? Sering. Ini jarak sekian sudah safar apa belum? Ini sekian jarak safar. Ya, jawabannya apa? Dikembalikan kepada uruf. Kalau uruf masyarakat memandang bahwasanya itu adalah safar, maka itu berarti sudah safar. Tapi kalau masyarakat memandang itu belum safar, maka itu tidak disebut sebagai safar. Ya, tidak disebut sebagai safar. Misalkan antum cuma ya ke pasar misalkan, uruf masyarakat memandang itu bukan safar. Jangan sampai nanti antum kosor. Ya, hanya ke pasar kosor lagi. Nah, jadi dikembalikan kepada uruf. Demikian juga berapa harinya. Tidak ada ketentuan berapa harinya. Dikembalikan kepada uruf. Taib. Contoh yang lain adalah batas haid. Bagi wanita haid, umur berapa seorang wanita itu ya dikatakan telah haid, dan umur berapa dia berhenti dari haid, menopause. Ya, berapa hari dia haid? Nggak ada ketentuannya dalam syariat. Maka ini dikembalikan kepada uruf. Makanya uruf wanita beda-beda. Uruf wanita beda-beda. Ada yang umur 10 tahun udah haid. Ada yang nggak, umur 12 tahun, ada yang 15 tahun baru haid. Kemudian berapa harinya juga beda-beda. Ada yang 5 hari sudah suci, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Kasihan tuh suaminya, 15 hari, setengah bulan sendiri. Nah, artinya beda-beda. Ada yang lama, ada yang cepat. Umur berapa berhenti dari haid? Nggak ada ketentuannya juga. Maka ini dikembalikan kepada uruf. Oleh karenanya pendapat yang kuat, tidak ada batasan haid. Kapan umur berapa mulainya, kapan berhentinya,
berapa lama ya haid itu ini berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Ya, tidak bisa dipukul rata. Ya, tidak bisa dipukul rata. Kadang-kadang ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Taib. Contoh yang lain, misalkan masalah tadi nafkah. Nafkah. Suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi berapa nominalnya? Nggak ada batasannya. Maka ini dikembalikan kepada uruf. Urufnya orang Bandung, misalkan, sini berapa? Sehari? Berapa? 1 juta? Wih, mantap nih 1 juta. Berapa Pak Wildan? Antum berapa? 4 sebulan. 4 sebulan ya, 4 sebulan. Berarti pakai bulanan. Pakai bulanan. Baik. Jadi kalau urufnya segitu 4 bulan, ini semuanya 4 bulan nih. 4 juta bisa ditawar nanti bisa ditawar istrinya. 4 juta kayaknya berat misalkan 4.000 aja. Nah, itu intinya beda-beda, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa dipukul rata. Zaman dulu dengan zaman sekarang tentu beda. Zaman orang tua kita dulu 5.000 sehari mungkin cukup. Zaman orang tua kita dulu, ya. Tapi zaman sekarang antum kasih 5.000, ya, beli pentol aja dapat sunduknya doang. Nah, jadi berbeda-beda. Taib. Contoh yang lain, luqatah. Apa luqatah? Barang temuan. Barang temuan. Barang temuan itu kan ada hukumnya ya. Kalau antum mendapatkan luqatah barang temuan, maka ya diumumkan sampai setahun. Kalau barang itu adalah barang yang memiliki nilai, Adapun barang yang tidak memiliki nilai, maka boleh untuk diambil tanpa diumumkan. Tanpa diumumkan, kecuali kalau antum tahu pemiliknya. Kalau tidak tahu, nggak apa-apa, antum nggak umumkan. Kalau tidak memiliki nilai. Nah, pertanyaannya, barang yang memiliki nilai dan barang yang tidak memiliki nilai, apa patokannya? Nah, nggak ada patokannya. Pakai kaidah ini, dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada uruf. Contoh misalkan zaman sekarang, misalkan permen bernilai apa tidak? Kalau misalkan antum kehilangan satu permen, antum mencarinya apa tidak? Tidak, itu berarti dia tidak bernilai. Sehingga orang kalau misalkan nemu permen, ya tidak perlu diumumkan 1 tahun, tidak perlu. Ya, Facebook, saya menemukan ya permen, ya, misalkan. Siapa nanti yang kehilangan bisa hubungin anak nomor 081 ... misalnya. Nggak perlu. Karena itu tidak memiliki apa? Nilai. Tapi kalau barang tersebut memiliki nilai, maka antum wajib mengumumkannya selama 1 tahun. Contoh, kalau kehilangan HP. Antum kehilangan HP, nyari apa enggak? Nyari. Ya. Kalau nggak dapat pusing tuh. Ya, pusing. Taib. Sekarang uang. Antum kehilangan uang. Punya nilai apa tidak? Hah? Tergantung berapa dulu. Tergantung berapa dulu. Kalau cuma 2.000 nggak bakal balik ya kan? Berarti itu tidak punya nilai. Nggak perlu untuk diumumkan sampai 1 tahun. Tapi kalau misalkan kehilangan 100.000, nah lumayan tuh, pinjam dulu 100. Nah ya kan, kalau misalkan kehilangan 100.000, nyari apa tidak? Hah? Tergantung dulu, antum orang sultan apa tidak? Iya kan, kalau sultan 100.000 mah apa itu, kayak 2.000 ya kan. Nah tapi kalau
yang menengah ke bawah 100.000 banyak gitu. Oleh karenanya patokannya yang dipakai adalah standar sedang. Bukan orang kaya, bukan orang miskin. Yang sedang yang dipakai. Karena kalau ukurannya orang kaya 100.000 nggak dianggap itu, tidak memiliki nilai. Tapi orang kaya 2.000, orang miskin 2.000 dicari. Ya, hilang 2.000 misalkan, ya dicari. Oleh karenanya yang menjadi patokan adalah yang berukuran sedang. Yang berukuran sedang. So, kita berukuran sedang, so, ya. Ya. Nah, jadi kalau kita menganggap itu misalkan sangat butuh sekali atau sangat kita cari, kalau kehilangan berarti itu diumumkan. Tape. Contoh yang lain misalkan safar itu kan harus mencari apa? Air dulu. Sebelum antum tayammum, antum harus berusaha dulu. Antum harus berusaha untuk mencari air. Kalau sudah nggak dapat, baru kemudian apa? Tayammum. Makanya Allah mengatakan fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian nggak mendapati air, maka bertayamumlah. Artinya harus berusaha terlebih dahulu. Tapi kapan batasan usaha mencari air tersebut? Ya, batasannya sampai apa? Apa cuma tolah-tolah ini saja? Nggak ada air kayaknya. Nah, nggak ada. Atau harus mencari berjam-jam, berkilo-kilo dulu. Ini juga tidak ada batasannya. Dikembalikan kepada apa? Urf. Yang penting kita sudah berusaha dan menurut urf itu sudah semaksimal mungkin, maka berarti boleh untuk tayammum. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Baik, nanti kita sambung lagi pada salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan bait berikutnya, bait ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'ajilul mahdhuri qabla awanihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi. Orang yang tergesa-gesa dengan keharaman sebelum waktunya, sungguh dia akan pulang dengan kerugian dan tidak mendapatkan keinginannya. Ya, dia rugi dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kaidah ini diambil dari kaidah yang disebutkan oleh para ulama, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Ini kaidahnya. Jadi makna kaidah ini sangat jelas, yaitu ya, siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram, ya, sebelum waktunya, sebelum ada sebab untuk mendapatkannya, maka dia akan menjadi orang yang merugi dan dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua ini dalam rangka siasah syar'iyyah, politik syar'i, dan sebagai saddud dzari'ah, membendung segala celah yang mengantarkan kepada keharuman. Contoh paling mudah adalah pada dasarnya apabila seorang ayah meninggal dunia, maka anak mendapatkan jatah waris dari harta peninggalan ayahnya tersebut. Tapi kalau ada seorang anak tergesa-gesa sebelum waktunya, ini anak nunggu bapaknya kok nggak mati-mati, ya,
udah sakit bertahun-tahun tapi nggak mati-mati. Akhirnya, biar cepat dapat warisan, diracun. Ya, biar cepat mati, cepat dapat warisan. Taib. Apakah sang anak mendapatkan warisan? Tidak. Ya, Nabi SAW mengatakan al-qatilu la yaris. Orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya. Ini contohnya. Taib. Jadi kaidah ini kaidah yang sangat bagus, diambil dari banyak dalil. Di antara dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini adalah pertama, keumuman dalil tentang kaidah saddud dzari'ah yang pernah kita sindir, yang pernah kita bahas. Apa itu saddud dzari'ah? Saddud dzari'ah yaitu membendung segala celah, segala pintu yang mengantarkan kepada perbuatan haram. Islam apabila mengharamkan sesuatu, maka Islam juga mengharamkan segala sarana yang bisa mengantarkannya. Seperti zina. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinaan, maka segala sarana yang mengantarkan kepada perzinaan dilarang juga. Makanya Allah mengatakan wala taqrabu az-zina, jangan kalian mendekati perzinaan. Demikian juga Rasulullah melarang kita berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, karena itu sarana. Ketika Allah mengharamkan minum khamr, maka sarana yang mengantarkan kepada minum khamr nggak boleh. Makanya nggak boleh minum khamr walaupun cuma sedikit, nyicipi, nggak boleh. Karena itu sarana. Ketika Allah SWT mengharamkan pembunuhan, maka segala sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan dilarang. Makanya kita nggak boleh saling bermusuhan, saling dengki, ya, nggak boleh menodongkan senjata walaupun cuma bercanda. Karena itu sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan. Ya, ini kaidah penting, yaitu kaidah apa tadi namanya? Saddu adz-dzari'ah. Membendung segala sarana yang mengantarkan kepada keharaman. Ya. Menarik, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam bukunya berjudul I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan 99 dalil tentang kaidah ini. Ya, ini nggak main-main nih, 99 dalil. Itu pun kata beliau, andaikan saya mau untuk menambahi lebih dari 99 ini, saya bisa. Tapi saya cukupkan 99 supaya sesuai dengan hadis innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah SWT itu memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Tapi yang kedua, dalil tentang kaidah ini adalah ya, larangan mendahului syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil-dalil yang melarang kita untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala, seperti surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman. Dan sering kami sampaikan, sebuah ayat jika dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ini menunjukkan apa? Pertama, ayat itu ayat yang penting untuk diperhatikan. Yang kedua, ayat tersebut merupakan konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan jangan kalian mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, orang yang tergesa-gesa berarti mendahului. Ya, mendahului. Seperti sholat sebelum waktunya, berarti mendahului. Islam kan sudah ngasih waktu. Ya, nyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha misalkan, nggak sah malahan, karena belum waktunya, karena dia telah mendahului dari batasan yang sudah digariskan oleh syariat. Taib. Yang ketiga, orang yang tergesa-gesa sebelum waktunya ini akan membahayakan orang lain. Seperti tadi, misalkan seorang anak yang tergesa-gesa mendapatkan warisannya, akhirnya apa? Membunuh ayahnya. Ini membahayakan. Sedangkan di antara kaidah syariat yang diambil dari hadis Nabi SAW adalah la dharara wala dhirar.
tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan kaidah ini ayyuhal ikhwah bukan hanya berlaku untuk urusan-urusan dunia saja, tapi ini juga mencakup hukum-hukum akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan misalkan tentang khamr, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan minum khamr nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa sebelum waktunya. Waktunya minum khamr itu nanti kalau di surga. Tentu khamr yang tidak memabukkan ya. Khamr di surga jangan disamakan seperti khamr di dunia. Orang yang minum khamr di dunia, kata Nabi, nggak akan minum di akhirat. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa sebelum waktunya. Demikian juga Nabi mengatakan tentang sutra. Man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang memakai sutra di dunia, ini laki-laki maksudnya. Larangan ini berlaku bagi kaum laki-laki. Siapa laki-laki yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakai sutra nanti di akhirat, di surga. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa sebelum waktunya. Jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting sekali dan berlaku untuk hukum-hukum dunia dan untuk hukum-hukum akhirat juga. Dan kaidah ini memberikan kepada kita 3 manfaat atau 3 pelajaran penting. Pertama, kaidah ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunduk, patuh, pasrah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendahului, jangan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu hukum kemudian dia memiliki pilihan yang lainnya. Ya. Pelajaran yang kedua dari kaidah ini adalah kaidah ini memberikan kepada kita ya kaidah siyasah syar'iyyah. Politik syar'i. Ya, politik syar'i untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Menarik, pernah dikisahkan ada seorang datang kepada sahabat Ibnu Abbas. Kemudian mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, saya pengen bunuh orang. Apakah Allah akan mengampuni dosaku?" Apa jawaban Ibnu Abbas? Tidak. Allah tidak mengampuni dosamu. Taib. Suatu saat ada lagi orang datang kepada Ibnu Abbas. Kemudian mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, saya telah membunuh orang. Adakah pintu taubat bagi saya?" Kata Ibnu Abbas, "Ya, apa yang menghalangimu dari rahmat Allah SWT? Bertobatlah, Allah akan menerima taubatmu." Pertanyaannya, kenapa Ibnu Abbas di awal mengatakan tidak ada pintu taubat dan pada orang yang kedua mengatakan ada pintu taubat? Jawabannya, ini adalah siyasah syar'iyyah, ini politik syar'i. Jadi politik itu ada ya dalam Islam ya, tapi politik yang syar'i. Makanya Syekhul Islam punya buku As-Siyasatus Syar'iyyah, politik syar'i. Jadi politik dalam Islam itu ada, ya, yang nggak ada itu politik demokrasi. Nah, kenapa Ibnu Abbas membedakan? Karena untuk orang yang pertama itu belum melakukan. Saya mau membunuh. Apakah ada pintu tobat? Kalau dijawab sama Ibnu Abbas ada pintu tobat, mungkin dia akan bunuh karena beralasan gampang, nanti Allah Maha menerima taubat. Berbeda sama yang kedua. Kalau sama yang kedua sudah terjadi, istilah orang nasi sudah jadi bubur, tinggal dimakan. Ya. Mau gimana lagi, udah terjadi, pembunuhan sudah terjadi. Maka supaya dia tidak putus asa, Ibnu Abbas mengatakan apa? Ya, ada pintu taubat.
Jadi di sini Ibnu Abbas membedakan. Kenapa? Tadi siyasah syar'iyyah. Makanya ikhwan, dalam hukum-hukum itu terkadang para ulama membedakan antara sebelum terjadi sama sesudah terjadi. Ini perlu dicamkan baik-baik. Karena kadang-kadang kita kok beda ya antara ustadz ini atau sama ustadz itu, atau alim ulama ini kadang alim ulama itu. Kadang-kadang mereka berbeda fatwa itu karena situasinya berbeda antara sebelum terjadi sama sesudah terjadi. Ya, sebelum terjadi sama sesudah terjadi. Nah, yang ketiga di antara pelajaran penting dari kaidah ini adalah apa? Kaidah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu hati-hati, tidak tergesa-gesa. Dan ini penting, ikhwan. Tidak boleh bagi kita tergesa-gesa. Hendaknya bagi kita untuk hati-hati dalam segala urusan kita. Agama itu bukan hanya cuma sekedar dengan semangat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau agama itu dengan semangat, sekedar dengan semangat saja, semua ahlul bid'ah benar. Karena ahlul bid'ah juga punya semangat gitu ya, punya semangat. Tapi agama ini bukan hanya sekedar dengan modal semangat saja. Harus sesuai dengan syariat. Semangat tapi tidak diimbangi dengan garis syariat, maka itu sangat berbahaya. Nabi SAW mengatakan at-ta'anni minawa wal ajalatu minasyaitan. Ya, tenang, hati-hati itu dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu dari setan. Ya, nah, ini penting kita harus tenang, ya, berhati-hati sebelum kita mengeluarkan suatu ungkapan, sebelum kita melakukan suatu perbuatan, hendaknya bagi kita untuk hati-hati. Ya, terlebih kita sekarang di zaman penuh dengan fitnah, terlebih di media sosial. Saya ingatkan kita semuanya harus apa? Hati-hati. Terutama lagi jika fitnah telah terjadi. Ya, maka jangan kita tergesa-gesa, apalagi nimbrung ikut campur hal-hal yang tidak kita kuasai. Ya, yang kita tidak mengetahui. Ya, hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kaidah ini banyak. Tadi contoh yang pertama tadi apa? Seorang anak yang tergesa-gesa untuk mendapatkan warisan. Ya, maka dia dihukum tidak mendapatkan warisan. Al-qatilu la yaris, orang yang membunuh tidak mewarisi. Ya, dan ada itu ya, dalam sejarah juga ada seperti itu. Dulu ada orang yang tega membunuh orang tuanya gara-gara apa? Untuk ya mendapatkan warisan. Ada yang membunuh orang tuanya untuk biar bisa nikah sama pacarnya. Ada yang seperti itu. Contoh yang lain adalah al-abdul mudabbar. Al-abdul mudabbar, budak yang dijanjikan oleh tuannya akan merdeka. Ya, akan merdeka kalau tuannya mati. Jadi kalau ada misalkan tuan, dia punya apa? Budak. Dia mengatakan, kalau saya mati kamu merdeka. Itu namanya al-abdul mudabbar. Al-abdul mudabbar, budak yang nguntit ke tuannya. Karena dia nunggu tuannya apa? Mati. Kalau mau merdeka, nunggu tuannya mati. Nah, mendengar kalimat itu, wah, ya, dia senang. Saking senangnya berharap cepat mati majikannya. Tapi bertahun-tahun ditunggu kok nggak mati-mati. Akhirnya biar cepat merdeka dibunuh. Ya, apakah budak tersebut menjadi merdeka? Tidak, karena dia tergesa-gesa sebelum waktunya. Baik. Contoh yang lain. Bila ada seorang membunuh orang bunuh orang dengan tujuan ingin menikahi istrinya. Mungkin mantannya kali ya. Ini mantannya, tapi ternyata kalah ditikung sama orang. Akhirnya apa? Dia membunuh ya suaminya ini dengan tujuan apa? Biar bisa
kalau selama masih istri orang kan nggak bisa berarti. Nggak bisa. Ya. Berarti kutunggu jandamu. Nah, ditunggu jandanya nggak janda-janda. Nah, akhirnya biar bisa menikahi perempuan tersebut, dia bunuh suaminya. Maka para ulama mengatakan diantaranya adalah Syekhul Islam, tidak boleh bagi laki-laki tersebut menikah dengan wanita tadi. Sebagai apa? Hukuman. Berdasarkan kaidah ini, man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Dalam menuntut ilmu misalkan, semuanya harus bertahap, jangan tergesa-gesa. Ya. Orang misalkan bahasa Arab aja belum bisa, maunya langsung baca kitab-kitab besar. Ya, kitab Fathul Bari, Al-Mughni misalkan. Jangan, nanti malah nggak dapat ilmu. Malah nggak dapat ilmu. Man ramal ilma jumlatan dzaba an ujumlatan. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Maka akan hilang sekaligus. Ta'amul kibar summun lis-sighar. Makanan orang dewasa itu adalah racun bagi anak-anak. Makanan orang dewasa itu adalah racun mematikan untuk anak-anak. Ya, pentol, siomay untuk orang dewasa. Tapi kalau antum kasihkan untuk bayi antum punya bayi kasih pentol, siomay, batagor, ya bisa kesedak, bisa mati dia. Ya, nah begitu juga ilmu itu kalau kita belum waktunya, kemudian kita menggelutinya, maka itu bisa berbahaya bagi kita. Makanya menuntut ilmu harus dengan tahapan, tidak boleh tergesa-gesa. Dakwah juga demikian. Ada orang dakwah padahal belum punya ilmu. Ya. Istilahnya Ustadz Karbitan. Ya, Ustadz Karbitan. Ya, masih belum waktunya tapi dia apa? Pengen berdakwah, padahal nggak punya ilmu. Ya, maka ini kita katakan man istajala syai'an ya qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka dia justru ya akan mendapatkan akibatnya. Mungkin orang nanti akan memusuhi dia, nggak suka sama dia malah karena dia tergesa-gesa sebelum waktunya. Ya, jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting yang mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk berhati-hati, tenang, ya, dan tidak tergesa-gesa sebelum waktunya. Tapi berikutnya, wa in atat tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadhu fasadin au khalal. Jika suatu larangan kembali kepada zat suatu amal atau kembali kepada syaratnya, maka membatalkan. Bait ini ayyuhal ikhwah sebenarnya masuknya nanti bukan kaidah fikih, tapi masuknya dalam usul fikih. Ya, yaitu an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu menunjukkan batal. Ya, larangan itu menunjukkan batal. Jadi kalau ada seorang melakukan suatu hal yang dilarang di dalam agama, maka berarti ya ibadahnya atau muamalahnya, amalannya tersebut berarti tidak sah. Ini yang dimaksud dengan kaidah ini. Ini pembahasannya masuk dalam ini, dan ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kalau nanti belajar usul fikih ini panjang. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa larangan itu tidak membatalkan secara mutlak. Ada yang mengatakan batal semua larangan itu membatalkan secara mutlak. Ada yang memerinci. Nah, apa yang dikatakan oleh penulis ini adalah perincian. Ini pendapat yang ketiga, yaitu tergantung kepada larangan tersebut. Kata beliau apa? Larangan itu jika kembali kepada zat ibadah atau kepada syaratnya, maka membatalkan. Adapun jika tidak kembali kepada zat ibadah atau tidak kembali kepada syarat ibadah, maka tidak membatalkan. Ya. Sebagai contoh, ya kita kasih contoh aja. Kalau nggak dikasih contoh biasanya
Apa ini maksudnya ini? Ya, taib. Ambil contoh, larangan yang berhubungan dengan zat ibadah. Misalkan Nabi melarang kita untuk puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada larangannya dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi melarang puasa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Berarti siapa yang puasa pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, puasanya nggak sah. Dia melakukan perbuatan yang haram dan puasanya tidak sah. Larangan tersebut kembali kepada zat ibadah, kepada puasa. Baik. Larangan yang kembali kepada syarat. Contoh, misalkan orang yang sholat tapi nggak berwudu, sholatnya tidak sah. Karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Makanya Nabi mengatakan la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, jika tidak bersuci. Ya, baik suci dari hadas besar ataupun suci dari hadas kecil. Di sini tidak menerima, berarti ibadahnya atau sholatnya tersebut tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena larangan ini kembali kepada syarat. Apa syaratnya? Salah satu syarat sholat adalah bersuci. Tidak Allah menerima sholat seorang ya tanpa bersuci. Karena bersuci adalah syarat sahnya sholat. Taib. Contoh kalau ada larangan tapi tidak kembali kepada zat ibadah dan juga tidak kembali kepada syarat, maka tidak membatalkan. Contohnya, kalau ada orang sholat tapi dia pakai peci dari sutra atau pakai arloji dari emas. Ini bagi laki-laki ya, kita pembahasannya bagi laki-laki. Kalau perempuan kan boleh pakai emas, boleh pakai sutra ya. Kalau laki-laki nggak boleh pakai emas karena dia sendiri sudah emas. Kan panggilnya emas gitu ya. Taib. Ada orang sholat pecinya dari sutra, masya Allah, ya, Sultan Bandung. Nah, atau dia pakai arlojinya dari emas, boleh apa tidak? Laki-laki pakai sutra dan pakai cincin, arloji dari emas, nggak boleh, itu terlarang. Taib. Sah tidak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena ini tidak kembali kepada zat ibadah dan tidak kembali kepada syaratnya. Itu larangan secara umum. Larangan secara umum saja, tidak kembali kepada zat ibadah, tidak kembali kepada juga syaratnya. Artinya, orang kalau misalkan sholat kemudian dia nggak pakai peci, sah apa tidak? Sah. Sholat tapi nggak pakai arloji, sah apa tidak? Sah. Berarti itu tidak kembali kepada ya syarat ibadah. Ya, tidak kembali kepada syarat ibadah. Baik. Jelas ya? Taib. Yang terakhir, kaidah yang terakhir, wa mutlifu mu'dhihi laisa yadhmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Jika merusak orang yang menyakitinya, maka tidak wajib menggantinya setelah melakukan pembelaan dengan cara yang terbaik. Artinya kalau ada orang yang merusak sesuatu yang mengganggu dia, ya, maka tidak ada kewajiban untuk menanggung kerusakan tersebut selama dia untuk membela diri, ya, untuk membela diri. Hadis ini diambil dari beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya sabda Nabi SAW, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh dalam rangka membela hartanya, maka dia adalah syahid. Karena untuk membela. Taib. Demikian juga dulu ada hadis dari Imran bin Husain. Ini lucu ini. Ada seorang gigit tangan temannya.
Ada seorang gigit tangan temannya. Karena temannya tadi digigit, akhirnya refleks dia mengibaskan tangannya. Orang kalau digigit kan kemudian membela diri gitu ya. Taib. Akhirnya gigi orang yang gigit tadi rompal, copot. Kan digigit ya. Karena digigit akhirnya dihentakkan gini. Karena dihentakkan begini, ya, gigi orang yang gigit tadi copot. Akhirnya orang yang giginya copot tadi mengadu kepada Nabi SAW, minta supaya sahabat tadi dikisos, ya, dikisos, ya, masing-masing. Wah, ini wahai Rasulullah SAW, ya, ini gara-gara dia ini gigi saya copot. Ya, yang satunya membela diri juga. Wahai Nabi, ya saya kan membela diri, dia gigit saya. Ya, dia gigit saya yang membela diri. Nggak tahu juga ternyata copot. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ya'adzu ahadukum kama ya'adzul fahl la diyatalak. Ya, seorang di antara kalian gigit temannya seperti unta saja. Jadi ngapain juga gigit, kayak unta aja gigit. La dialak, tidak ada diat bagimu. Artinya jadi yang tadi nuntut supaya dikisos, supaya didiat, kata Nabi apa? Nggak ada diat. Karena dia melakukan untuk membela diri. Karena untuk melakukan pembelaan diri. Jelas ya? Makanya kata Nabi kata penulis di sini, orang yang merusak, ini kan merusak gigi orang. Tapi merusaknya tersebut karena untuk membela diri, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tidak ada kewajiban untuk mengganti. Taib. Contoh yang lain dari hadis ini. Contoh yang lain. Misal antum dikejar ayam, ada ayam jago ngejar antum, ya, karena dikejar terus, sudah mepet ini, keadaan sudah darurat, akhirnya apa? Antum tendang ayam tersebut mati. Apakah wajib mengganti? Ya. Tidak, karena untuk membela diri. Kecuali kalau dia nggak salah, antum kemudian ya tendang atau antum ya tembak dia, misal, itu wajib ganti. Tapi kalau misalkan tadi posisinya antum kejar terus, ya, kemudian untuk membela diri, ya, antum tendang ayam tersebut dan mati, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Pada dasarnya orang kalau merusak barang orang lain itu kan wajib mengganti. Ya, wajib mengganti. Seperti dulu ada istri Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah, merusak makanan dan piringnya yang diberikan oleh istri Nabi yang lain, Zainab kalau tidak salah. Ya, dia ngasih makanan kepada Nabi SAW pas di rumahnya Aisyah. Cemburu Aisyah. Ini jatah saya, ini rumah saya. Emang saya nggak bisa ngasih makan untuk Nabi apa? Akhirnya dibanting. Jadi cemburu itu biasa. Ya, makanya antum kalau punya istri lebih dari satu harus siap. Nah, kata Ustadz Syafiq, ini Ustadz Syafiq yang bilang dulu sebelum beliau sekarang. Tapi beliau pernah bilang, siapa yang ingin mendapatkan madu maka harus siap untuk digigit tawon. Halus. Taib. Saat Zainab mengirimkan makanan, Aisyah cemburu. Akhirnya apa? Dipecah. Dan itu banyak orang sahabat. Akhirnya Nabi SAW mengatakan apa? Kulu, makanlah. Wahai para sahabat, gharat ummukum, ibu kalian lagi apa? Cemburu. Yani
beliau Masya Allah, ya, beliau nggak marah sama Aisyah, beliau nggak marah sama Zainab, bahkan beliau ngumpulkan apa, serpihan pecahan piring tersebut. Ini menunjukkan kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam menghadapi para istrinya. Kemudian Nabi mengatakan, ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina. Makanan harus diganti dengan makanan, piring harus diganti dengan piring. Kamu karena sudah merusak, maka harus diganti. Maksudnya pada dasarnya orang kalau merusak itu wajib ganti. Tapi ada beberapa keadaan tidak ada kewajiban untuk mengganti. Salah satunya ini, kalau untuk membela diri, itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak ada kewajiban untuk mengganti juga kalau diizinkan oleh temannya tadi. Kalau diizinkan, contoh misalkan antum bertamu ke rumah orang, dipersilahkan, dikasih makan, dikasih minum, wajib ganti makanan dan minum tersebut apa tidak? Enggak, karena sudah diizinkan. Karena sudah diizinkan. Tayyib. Ada pasien kemudian berobat ke dokter. Dokter berusaha semaksimal mungkin. Ternyata setelah diobati sama dokter tambah parah. Taib. Apakah dokter tersebut ya harus mengganti ataukah dia kena denda? Jawabannya tidak. Selama dia melakukan sesuai prosedur dan dia adalah seorang yang ahli. Ya, tidak ada kewajiban. Masalah misalkan bertambah parah, yaitu qadar Allah. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ini gara-gara kamu, Dok. Kamu harus ganti denda ini dan sebagainya. Tidak. Ya, demikian. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan untuk pertemuan depan libur dulu. Ya. Biar istirahat dulu. Karena yang setelahnya agak susah. Yang setelahnya mungkin untuk yang setelahnya jadi Rebu depannya lagi kalau bisa ada papannya. Karena nanti berkaitan dengan bahasa Arab itu. Sudah masuk dalam agak berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi contoh-contohnya kayaknya perlu biar lebih jelas pakai apa? Pakai papan. Ya, pakai papan. Baik, biar semangat belajar bahasa Arab. Dikit-dikit lah, masuk assalamualaikum toh aja bahasa Arabnya. Baik, insyaallah. Baik, sebelum kita tutup ada tadi belum kita tanyain. Di akhwat ada mic nggak? Kita belum pernah nanya akhwat. Perhatian nggak akhwat, nggak tahu juga kita. Biasanya dari awal sampai sekarang nggak pernah nanya ikhwan terus. Ada mic akhwat? Tayyib. Sekali-kali lah kita tanya akhwat. Biar kita tahu mereka perhatian apa ngobrol sendiri di atas. Tayyib. Pertanyaan pertama. Tadi kaidah yang ke-28, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarif lam yuhad. Sebutkan contohnya. Contoh kaidah ini. Enggak usah banyak-banyak, 5 aja. 3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang contoh urf itu ada tentang jarak safar. Safar, ya. Iya. Nah. Kemudian tidak ada apa?
Safar itu tidak ada, menurut pendapat yang lebih kuat tidak ada batasan batasannya. jaraknya, iya betul. Nah, dikembalikan kepada urf. Contoh Kemudian yang lain. nominal nafkah kepada istri. Nah, kemudian tidak ada batasannya nafkah. Tidak ada batasannya. Dikembalikan kepada urf, Mas. Pada uruf. Kalau urufnya 2.000 ya berarti 2.000. Jangan Ustaz, jangan 2.000. Nah, kalau ini kayak zaman dulu kan 2.000 ya. Nah, kemudian tentang usaha mencari air pada saat safar. Bukan. Ya. Ya, benar. Usaha mencari air. Iya. Sebelum tayamum. Sebelum tayamum, ya sesuai dengan kesanggupan ya tadi. Nah, sesuai uruf. Maksudnya ya. Sejauh mana, maka itu dikembalikan kepada uruf. Iya. Tayyib, ahsan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Nah, ini nanti ada hadiahnya. Nanti ada ini yang ngapalin akhwatnya siapa. Taib, tadi kita sampaikan kaidah mu'ajilul mahdhuri qabla ani qad ba'a bil khusrani ma khirmani. Kaidah ini memberikan kepada kita 3 pelajaran. Apa 3 pelajaran dari kaidah ini? Ayo akhwat, nyatetnya, kalau nyatet insya Allah bisa. Kalau enggak, musyawarah dulu ya. Bismillah Ustadz, Assalamualaikum. Izin menjawab. Yang pertama, kaidah ini mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa dan selalu berhati-hati. Nah, itu nomor 3 itu. Yang ketiga, iya betul. Ya, dibalik berarti ya dari belakang ya dah. Lalu mengajarkan kita untuk tunduk, patuh dan pasrah pada Allah. Nah. Dan mengajarkan politik syar'i untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar. Tayyib. Nah, sudah nggak urut nggak apa-apa, nggak wajib urut. Tayyib. Yang penting benar ya. Taib, ahsant, barakallahu fiik. Taib, satu lagi. Tuh akhwat. Kaidah yang ke-30, wa in atat tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadhu fasadin au khalal. Wa in atat tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadhu fasadin wa khalal. Sebutkan contoh-contohnya. Contoh larangan yang kembali kepada zat ibadah. Contoh larangan kembali kepada syarat ibadah. Contoh larangan yang tidak kembali kepada zat ibadah dan tidak kembali kepada syarat ibadah. Bismillah. Ya. Contoh larangan yang berhubungan dengan itu, Nabi melarang puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kembali kepada zat ibadah. Berarti puasanya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha haram dan puasanya sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Karena larangan tersebut menunjukkan rusak, batal. Taib. Yang kedua, larangan yang kembali kepada syarat. Contohnya sholat tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Ya, karena di situ kembali kepada apa? Syarat ibadah. Apa syarat ibadah? Syaratnya sholat adalah bersuci. Ketika ada orang yang sholat kemudian tidak bersuci, berarti sholatnya tidak sah. Taib. Yang ketiga, larangan yang tidak kembali kepada ibadah dan syarat. Contohnya, apabila seseorang salat memakai peci dari sutra, maka sholatnya tetap sah. Tapi dia berdosa apa tidak? Berdosa. Tapi batal apa tidak sholatnya? Tidak, karena tidak kembali kepada zat ibadah dan tidak kembali kepada syarat ibadah. Taib, ahsant, barakallahu fikum. Ternyata alhamdulillah akhwatnya berarti nggak ngerumpi. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.